Nah, netizen, sekarang kamu menghujat Loli. Nah, kemarin wah muji-muji dan membela gara-gara ribut terus dengan Nikita Mirzani. Sekarang ini kan lagi kesandung masalah tentang endorsement ya. Dia tidak membayar 90 sudah dibayar oleh endorsement 90 juta, namun dia tidak memposting hasil endorsementnya gitu ya. Namun di sini kalian heran gak sih apa yang menjadi perilakunya Loli? Kalau menurut saya sih gak heran ya, karena bagaimanapun yang dia lakukan itu sudah terlihat dari cara dia melawan orang tuanya, membantah semua apa yang menjadi aturan-aturan ibunya, lalu dia juga mampu melakukan bahasa-bahasa kebohongan kalau menurut ininya Nikita ya, apa sih keterangan Nikita gitu loh. Sebagai seorang ibu tidak ada loh yang namanya ibu tuh benci kepada anak gitu. Yang ada adalah ibu akan memberikan pelajaran dengan caranya sendiri untuk membentuk karakter anak sedemikian rupa hingga si anak ini bisa berdiri sendiri dengan attitude yang baik. Itu pasti. Nah, sekarang kalian untuk para ibu, benar nggak kalau mendidik anak itu nggak mudah? Nah, kita memberikan yang terbaik untuk anak, belum tentu si anak bisa menerima dengan kebaikan kita itu, dengan cara kita itu. Karena anak dipenuhi oleh lingkungan yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Apalagi kehidupan bebas di luar sana yang membentuk Loli menjadi seorang yang berkarakter keras seperti ini. Ya, apapun yang dilakukan, dia mampu gitu loh. Ya, dengan kebiasaan dia pacaran dan sebagainya, itu juga merupakan hal pergaulan yang sangat bebas ya, karena menurut saya itu ya belum cukup umur lah untuk ke hal yang seperti itu gitu. Karena menurut Nikita kan dia belum 17 tahun ya gitu ya, waktu dia tinggal di Inggris itu kan dia masih kecil gitu. Namun di sana pun juga dia tiktokan terus, dia tidak menyelesaikan sekolahnya dengan baik dan sebagainya. Jadi yang dilakukan Loli sekarang ini ya nggak heran gitu. Dan kan sudah diingatkan sama Nikita waktu itu, jangan kasih endorsement sama dia. Ya barangkali seorang ibu tahu apa yang akan terjadi sekarang ini gitu loh. Ya firasat-firasat seorang ibu udah pasti kuat ya gitu. Menilai anaknya seperti apa kan pasti dia lebih tahu gitu dibandingkan kita-kita para netizen gitu ya. Nah, sekarang ini ya nggak usah dihujat lah. Sekarang tuntut dan berikanlah nasihat kepada Loli kita semua, untuk bisa bertanggung jawab dengan apa yang menjadi perilakunya gitu ya, karena perilaku itu kan menuntut tanggung jawab kita gitu untuk melakukan segala sesuatu gitu. Dan berbaiklah kepada orang tua gitu, tidak baik untuk musuhan, karena sebagai seorang anak pun dia harus mendahului bahwa permohonan maaf itu harus diucapkan dari seorang anak. Tidak ada ibu yang mau menjerumuskan anaknya. Oke? Ini sudah kelihatan. Jadi siapa yang benar, siapa yang salah, kita bisa menilai sendiri seperti itu. Ya, karakter membutuhkan sebuah integritas dalam mendidik, karena mendidik dari seorang ibu yang single parent juga tidak mudah. Nah, inilah yang saya terapkan kepada anak-anak saya juga, bahwa ibu itu hanya memberikan bekal ilmu, bekal attitude, dan kesejahteraan semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan untuk dia, yang kita bisa berikan untuk dia. Namun kembali kepada dirinya, bahwa apakah dia bisa menerima tentang apa yang kita berikan, orang tua berikan kepada dia, dengan rasa syukur dan rasa berterima kasih. Dan kita harusnya bisa menikmati pemberian orang tua dengan apapun kelapangan dada kita, seperti itu. Jadi kita lihat bersama ya, mudah-mudahan masalah ini cepat terselesaikan, dan harusnya di ranah internal saja, nggak usah sampai ke publik. Menurut saya juga gaya pacarannya Loli juga menurut saya too much ya. Jadi ya speechless. Dan ini bukan masalah publik, jadi kita kembalikan kepada mereka sebenarnya. Oke? Turunkan ego kalian masing-masing. Salam, Lita Gading. Pembantu kak, ini yang bertahan cuma Tati, itu udah hampir 6 tahun. Yang lain tuh baru-baru semua, itu karena ulahnya si Loli. Guru les Mandarin dikunci di kamar mandi.
Kayak gitu. Jadi aku nggak ngerti apa salahnya aku ini di mana. Tapi kan tadi kamu sempat cerita bahwa sebelum kamu sekarang ini jadi udah malas berhuru hara segala macam, dulu kan you were the Miss Huru Hara kan. Do you think that, katanya kata orang bule ini monkey see monkey do. Karena anak tuh ngelihat, karena mungkin dulu mami suka ngomel-ngomel, marah-marah, nge-live dan segala macam. Ada nggak itu bisa menginfluence ke Loli? Enggak sih Kak, karena dia kalau di depan aku itu she's really nice girl. Di depan kamu nih. Iya, tapi kalau aku sudah nggak ada, itu semua bisa dimaki gitu. Kayak dia bilang aku pernah dipukul, betul aku pernah pukul Loli. Tapi kan dia tidak tahu, tapi kan dia tidak menjelaskan alasannya kenapa dia dipukul. Waktu itu dia ada live di Instagram, ya dia bilang aku dipukul, tapi kan dia tidak menjelaskan kenapa dia dipukul. Nah sekarang kalau aku menjelaskan, nanti aku dibilang buka aib anak. Ya, ya. You shouldn't say that. Ya kan? Jadi aku bingung. Oke. Apa yang kamu mau lakukan? Nggak mungkin dong lo ikhlasin ini. Memang udah diikhlasin. What do you mean by ikhlas? Karena terlalu, ya serah aja mau ngapain dia. Ya karena apa, setiap hari kerjaannya live di TikTok sekarang. Sekarang live di TikTok. Terus omongannya udah melenceng. Udah aku kasih tahu kan sama netizen. Netizen kalau misalkan lagi live talk Loli, tolong dinasehatin. Karena apa yang sudah diomongin itu sudah terlalu bohong. Takutnya mentalnya dia kena Kak. Karena seringannya dipuji ketika apa yang diomongin dan didengar sama banyak orang tiba-tiba tidak terlaksana, dia dibully. Nah aku takut dia tidak siap dengan bulian itu. Kayak misalkan dia bilang gini kan, oh iya aku lagi mau masuk universitas. Gitu kan, universitas yang dia pilih nggak tanggung-tanggung, yang ternama, yang orang beasiswa semua yang mau di Ayunda sekolah di situ. Karena aku jelasin, dia itu baru naik kelas 2 SMA gitu kan. Oh enggak, sistem di UK itu kalau SMA tuh sama aja kayak kuliah. Rangkul dong anak. Sudah, bagaimana mau aku rangkul? Orang aku aja teleponnya di blok. Jadi akses kepada dia tuh semua ditutup. Iya. Jadi berapa lama nih? Udah nggak ngobrol, udah nggak konteks? Halo, Ya, gimana Kak? Kak Marisa, maaf ya HP aku baru aktif lagi. Kamu blok aku ya tadi? Hah? Kamu blok aku ya tadi? Aku nggak pernah blok siapa-siapa, Kak. Emang HP akunya aja. Karena kan HP aku ini kan HP dari UK. Ini pun juga bekas Antonio. Dan ini HP-nya ada pajaknya. HP-nya juga rusak. Mati sendiri kemarin, Kak. Baru aktif lagi. Kok tadi aku chat pakai nomor lain masih bisa ini sih di chat? Masih bisa di-chat. Iya. Ya kan aku udah bilang baru aktif lagi, Kak. Hari ini. Enggak, tadi jam yang sama. Aku coba chat pakai WA lain, terus checklist 2. WA aku yang ini checklist 1. Masa? Aku Iya. nggak ngeblok kakak kok. Terus Aku jadinya nggak pernah ngeblok kakak. kamu mau refund kapan? Paling aku cicil aja. Dan emang kenapa aku sekarang suka ngilang-ngilang terus, karena kan aku di Indonesia, HP akunya rusak juga, Kak. Demi Allah rusak. Demi Allah, aku fotoin gimana sih nih, aku fotoin sekarang ya, atau kita video call aja apa, tapi itu gimana, karena emang rusak banget belakangnya nih. Ya aku fotoin deh di kaca. Emang harus beli HP lagi. Itu kan 90 juta aku kasih. Emang setengahnya Iya. itu bisa berapa? Maksud aku dari uang 90 juta itu kan kamu bisa beli HP baru gitu loh. Iya, tapi kan aku kan nggak mikirin HP barunya, aku mikirin aku tempat tinggal, Kak. Pertama, aku mikirin aku tempat tinggal, kemarin juga pesawat, apalagi terus kemarin juga mau mau ngeliatin motor-motor kendaraan aku di Indonesia. Karena kalau aku pakai gokar-gokar mulu kan uangnya habis ya. Juga berapa? 3 juta. Balik ke Indonesia langsung pusing, langsung dibikin pusing aku di sini. Aku di Indonesia tuh nggak yang santai-santai, nggak yang slow-slow, nggak yang kayak kakak lihat di story. Itu kan cuma buat mereka doang ngeliat kalau aku nggak kenapa-napa, biar mereka ini, ngerti nggak sih kan maksud aku? Iya. Pusing banget, aku pusing. Aku tuh bukan tipe kalau orang yang apa sih, yang suka drama-drama, yang suka apa-apa, nggak suka. Kemarin kan aku juga sempat bilang kakak, aku udah pernah ceritain belum sih yang aku di Indonesia, aku ke bandara, di bandara aku langsung pulang ke rumah buat biar gak ada drama, tapi tiba-tiba mama aku bikin kayak gitu. Dibiayain mama aku balik lagi ke Indonesia, aku balik lagi ke rumah mama aku, enggak. Aku di sini kan memang benar-benar sendiri di Indonesia. Jadi siapa lagi yang pengen ngebiayain hidup kecuali aku sendiri. Jadi aku pengen beli HP mah bisa-bisa aja. Tapi aku mikirin yang lain, mikirin tempat tinggal aku, mikirin kendaraan, mikirin aku makan gitu loh kan. Nah kalau untuk 50 juta hari ini aku nggak bisa, karena setengahnya udah aku pakai. Emang kamu mau cicilnya bisa berapa juta dulu? Aku nyicilnya paling berapa juta, paling kecil banget Kak Marisa. Paling berapa juta, paling 2 juta aku bisanya. Waduh, kalau 2 juta tiap